Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada berita terbaru terkait mantan Menteri Agama Pak Yakut Khalil Qomas, kaum muslimin. Dan ini terkait masalah dugaan korupsi dana haji, kaum muslimin, ya, korupsi kuota haji. Ini dari postingan Update Nusantara. KPK selidiki dugaan korupsi penambahan kuota haji di era Yakut Khalil menjabat Menteri Agama. Ya, coba kita baca postingannya, ya. KPK selidiki dugaan korupsi penambahan kuota haji di era Yakut Khalil menjabat Menteri Agama. Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi terkait dana penambahan kuota haji. Penyelidikan ini dikonfirmasi langsung, ya, oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu yang menyebut bahwa perkara ini telah masuk dalam tahap penyelidikan internal. Benar, KPK sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi penambahan kuota haji, ujar Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK hari Rabu tanggal 19 Juni 2025. Kasus ini berawal dari laporan masyarakat mengenai pengalihan kuota haji tambahan tahun 2024 yang diduga tidak transparan. Sebanyak 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi dibagi menjadi dua, ya, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 lainnya untuk haji khusus. Pembagian ini memicu dugaan penyimpangan karena pengalihan ke haji khusus dinilai tidak melalui prosedur yang semestinya. Ya, ini yang diindikasikan kuota haji reguler dijual kepada jamaah haji khusus kaum muslimin, ya. Dan kuotanya yang dijual itu lumayan banyak, ya. Kalau menurut anggota DPR RI, ya, Pansus Haji kemarin, ya, itu ya 9 ribuan kuotanya kaum muslimin, luar biasa, ya. Kuota haji reguler dijual, ya, menjadi kuota haji khusus, jumlahnya nggak tanggung-tanggung, ya, hampir 9 ribu. Kita lanjut baca beritanya kaum muslimin, ya. Gugatan pra-peradilan terhadap KPK pun diajukan oleh Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia atau ARUKI ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 59 garing PIT, ya, titik pra garing 2025 garing PN titik JKT titik sel dan disidangkan perdana pada 20 Mei 2025. Ketua Umum ARUKI, Marcelinus Edwin Hardian, menilai KPK tidak menindaklanjuti laporan masyarakat yang sudah dilayangkan sejak 6 Agustus 2024 oleh Jaringan Perempuan Indonesia atau JPI. Laporan itu menyebut adanya dugaan pungutan liar hingga miliaran rupiah terkait pengalihan kuota haji reguler ke kuota haji khusus. Seharusnya KPK bersikap transparan. Ini menyangkut keuangan negara dan keadilan bagi calon jemaah haji. Ini kata Marcelinus. Meski digugat, KPK menyatakan bahwa proses penyelidikan tetap berjalan dan tidak pernah dihentikan. Kami masih proses pendalaman. Tidak ada penghentian kasus selama masih ada bukti awal yang cukup, tegas Asep. Sementara itu, DPR melalui Panitia Khusus Angket Haji juga menemukan indikasi pelanggaran dalam distribusi kuota tambahan. Pansus menduga ada keterlibatan pejabat dalam pengalihan kuota yang mestinya diberikan kepada jemaah reguler menjadi kuota haji khusus yang lebih mahal. Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat pentingnya transparansi dan integritas dalam pengelolaan ibadah haji.
salah satu agenda keagamaan terbesar yang menyentuh jutaan warga Indonesia setiap tahunnya. Oh, ini dari Kompas nih kaum muslimin ya. Kompas, Antara, dan juga Detik ya. Sekarang coba kita simak, ini ada video pembahasan tentang dugaan korupsi penambahan kuota haji yang dilakukan oleh Pak Yakut Khalil ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ini harus bersiap-siap ini, dan kelihatannya sekarang nggak bisa ngeles lagi, nggak bisa menghindar lagi, karena kasus kuota haji itu sekarang rupanya tengah diusut oleh KPK. Jadi seperti dikatakan oleh PLT Deputi Penindakan Asep Guntur Rahayu, dia membenarkan bahwa sekarang ini KPK tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi berkaitan dengan kuota haji yang terjadi di era saat Yakut Khalil Qomas itu masih menjadi Menteri Agama. Kalau sekarang dia nggak bisa alasan lagi kalau dipanggil KPK ya, karena beberapa waktu yang lalu kan ketika dia masih menjabat Menteri Agama dan dibentuk pansus ini haji ini oleh Komisi 8, Yakul kan beralasan dia waktu itu mendapatkan tugas dari Presiden Jokowi untuk melakukan perjalanan atau safari ke sejumlah negara Eropa, dan akhirnya sampai kemudian pansus itu mengakhiri masa kerjanya, dia belum pulang juga ke Indonesia. Makanya banyak yang menyebut pada waktu itu Yakut Khalil Qomas itu sengaja kabur menghindari panggilan dari pansus haji. Bahkan ini bukan hanya kalangan eksternal, tapi kalangan NU sendiri itu menyerukan agar pada waktu itu Yakut Khalil Qomas ini segera pulang ke Indonesia dan hadapi, karena ada kesan sekali dia menghindari ini dan ini apa ya, semacam kayak injury time gitu, karena masa kerja dari pansus haji itu pada waktu itu kan akan berakhir bulan tanggal 1 Oktober, setelah itu ganti pemerintahan baru. Jadi sampai masa kerja pansus haji itu berakhir, Yakut Khalil Qomas itu tidak pernah hadir. Kasus ini bermula dari dugaan dari tim pengawas haji yang menduga ini ada permainan ini dalam pengalihan kuota haji tambahan. Pada musim haji tahun 2024, pemerintah Indonesia, yakni yang pada waktu itu masih dijabat oleh Presiden Jokowi, itu mendapat kuota tambahan 20.000 dari Pangeran Muhammad bin Salman. Kuota tambahan ini diberikan karena pada waktu itu kan, atau bahkan sampai saat ini, antrian haji di Indonesia itu sangat panjang. Misalnya ada seperti yang dari Sulawesi Selatan itu sampai di atas 40 tahun gitu. Mereka baru bisa mendaftar haji, baru bisa berangkat setelah 40 tahun kemudian. Nah, kemudian oleh Pangeran Muhammad bin Salman ini kan diberi tambahan 20.000 kuota haji. Ini diharapkan bisa sedikit mengurangi lah masa panjang antrian dari jemaah haji Indonesia. Dan berdasarkan keputusan dari Presiden dan juga kemudian hasil rapat dengan antara Kementerian Agama dengan Komisi 8, pada waktu itu disepakati bahwa dari 20.000 kuota haji tambahan itu, kemudian 1.600 atau 8% diantaranya itu diberikan untuk haji ONH plus, sementara sisanya 18.400 ya diberikan kepada ONH reguler. Jadi artinya lumayan lah kalau ada tambahan sampai 18.000 lebih ya. Tetapi ternyata kemudian Kementerian Agama itu memutuskan berbeda, karena ini kemudian diputuskan bahwa haji ONH plus itu dapat tambahan 10.000, sementara haji reguler juga hanya mendapat tambahan 10.000. Jadi ada 8.400 yang dialihkan ke ONH plus. Ini yang kemudian menimbulkan kecurigaan. Kenapa? Karena ONH plus ini bagaimanapun ini kan bisnis, apalagi kalau kemudian ini haji furoda misalnya, ini ya tarifnya sangat mahal, tarif untuk naik ongkos naik haji. Nah, padahal kan pemerintah Arab Saudi itu memberikan tambahan kuota itu untuk supaya mereka ini para jemaah haji yang antri terlampau lama itu ya sebagian bisa berangkat dengan lebih cepat begitu. Nah, soal inilah yang kemudian menjadi heboh, dan Komisi 8 DPR RI membentuk pansus haji, dan mereka kemudian segera bekerja, dipanggil satu persatu para petugas dari para pejabat dari Kementerian Agama termasuk Dirjen Haji. Tetapi ketika Yakut Khalil Qomas yang diundang itu, dia tidak pernah datang. Pada undangan yang pertama, waktu itu Yakut Khalil Qomas beralasan bahwa dia belum menerima undangan itu. Padahal pansus haji menyatakan bahwa mereka sudah mengirim suratnya itu. Nah, pada panggilan yang kedua, Yakut Khalil Qomas beralasan pada waktu itu bertepatan dengan pelaksanaan MTQ di Kalimantan Timur. Jadi dia kemudian tidak bisa hadir karena dia harus menghadiri MTQ di Kalimantan Timur itu. Nah, pada panggilan ketiga ternyata Yakut Khalil Qomas itu tidak hadir lagi, dan pada waktu itu sebenarnya DPR menyatakan mereka bisa meminta bantuan polisi untuk memanggil paksa kalau
sampai 3 kali berturut-turut diundang tapi tidak hadir. Ternyata pada waktu itu Yakul Kolil Komas itu melakukan perjalanan ke luar negeri. Yang cukup mengejutkan itu perjalanan ke luar negerinya itu sangat panjang gitu ya. Karena ini bukan hanya ke satu negara. Kalau tidak salah pertama dia ke Arab Saudi, setelah itu dia ke Vatikan dan kemudian ke Perancis. Dan yang mengejutkan itu di Perancis itu katanya dia mewakili Presiden Joko Widodo. Jadi orang banyak bertanya-tanya, apa ada kerjasama dengan Pak Jokowi? Kan seharusnya Pak Jokowi tahu bahwa sedang berlangsung pansus haji dan kehadiran dari Yakut Kolil Komas itu sangat ditunggu-tunggu pada waktu itu untuk memperjelas duduk persoalannya. Tapi itu sampai masa persidangan itu berakhir pada tanggal 1 Oktober 2024 karena kan masa kerja dari DPR untuk periode 2019 sampai 2024 itu berakhir pada 1 Oktober itu. Karena setelah itu pada tanggal 20 Oktober kan sudah ada pelantikan presiden yang baru. DPR juga sudah dilantik yang baru dan kemudian presiden juga dilantik yang baru. Dan Yakul Kolil Komas itu tidak juga pulang. Ini kan tentu saja mencurigakan dan terkesan dia mengulur-ulur waktu. Ini injury time lah gitu kalau meminjam analogi sepak bola dia tidak memenuhi panggilan juga dari pansus haji. Wow, luar biasa Pak Yakut Khalil Qomas ya. Sudah menyalahi aturan tentang pembagian kuota jamaah haji ya, kemudian diindikasikan bahwa kuota haji reguler itu dijual ke Haji Plus ya, karena memang Haji Plus itu harganya luar biasa. Bahkan kemarin ya sudah kita angkat videonya. Haji Plus itu ada yang sampai bayar 1,1 miliar. Ya, bayangkan saja kalau kuota hajinya 8.400 ya. Atau ya dipukul rata-rata lah 400 juta ya. Tinggal kali saja sudah berapa dapat uang dari menjual kuota haji reguler itu. Ya. Dan anehnya ketika sudah dipanggil mengaku tidak mendapatkan panggilan ya. Kemudian panggilan yang kedua dipanggil lagi ngaku sibuk dengan acara MTQ. Panggilan ketiga sibuk safari ke luar negeri. Bahkan sampai masa jabatan sebagai Menteri Agama habis belum juga pulang. Bahkan mengaku mewakili Jokowi di Perancis. Ini aneh lah kaum muslimin ya. Sangat aneh ya. Harusnya kan Presiden Jokowi juga manggil si Yakut ini ya, tapi nggak ngerti kalau memang ada dusta ya di antara mereka ya. Ini Menteri Agama tapi kelakuannya naudzubillah min dzalik ya. Sampai sekarang ini belum jelas kaum muslimin ya. Jadi ini sudah babak baru lagi ya. Mudah-mudahan ini cepat diselesaikan masalah ini ya, biar jelas. Ya kalau memang terbukti nanti ya jebloskan saja. Ya sepertinya memang terbukti karena dari kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi 20.000 itu alokasinya sudah diatur ya. 18.400 untuk haji reguler ya, dan juga 1.600 untuk haji plus ya. Tapi ternyata dibuat 50-50. Itu jelas sudah menyalahi aturan ya. Ini Menteri Agama terparah sepertinya ya. Dan ketika dipanggil untuk dimintai keterangan nggak pernah datang. Ya Allah. Ya coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Tapi kan ini kalau dia seorang menteri melakukan kunjungan ke luar negeri itu ya harus seizin presiden. Apalagi kan dikatakan bahwa kunjungan dia di Prancis kan kalau tidak salah menghadiri forum lintas agama itu mewakili Presiden Jokowi. Nah harusnya kan Presiden Jokowi tahu seperti saya sebut tadi dan apalagi dalam kasus ini presiden yang mendapatkan tambahan kuota itu kan Presiden Joko Widodo. Dan kalau dia tahu bahwa kemudian itu dialihkan untuk ONH Plus yang dalam hal ini adalah bisnis, ada bau duit gede di situ karena tarifnya yang sangat mahal untuk haji apalagi haji Furoda kan harusnya Jokowi itu malah segera kalau perlu dia mengganti Yakul untuk utusan dia ke Perancis supaya dia siap menghadiri bisa hadir di dalam pansus itu. Tapi ternyata sampai masa berakhirnya masa kerja DPR Yakul Kolil Komas itu nggak pulang juga. Karena itulah Gus Nuril, Anda tentu mungkin sebagian masih ingat ya, Gus Nuril ini dulu pada waktu eranya Presiden Abdurrahman Wahid dia yang pada waktu itu mau dijatuhkan oleh MPR itu kan dia memimpin pasukan berani mati dari Jawa Tengah dari Semarang. Nah dia sendiri itu meminta agar Yakul Kolil Komas ini segera pulang. Bahkan dia membuat video yang sangat viral beberapa waktu yang lalu diminta agar dia segera pulang, jangan jadi pengecut dan jangan bikin malu Banser dan juga Nahdlatul Ulama itu lebih luas lagi ya. Karena Yakul Kolil Komas ini kan pernah jadi pimpinan Banser dia pimpinan Ansor ya Banser juga kalau
Banser ini kan juga pasukannya dari Ansor. Ya, dan Gus Nuril pada waktu itu mengingatkan bahwa kamu itu anaknya ulama, anaknya kiai, kakekmu juga kiai, dan pamanmu juga kiai, karena dia ini kan keponakan dari Kiai Mustafa Bisri. Ya jangan bikin malu. Jangan, kalau memang kamu tidak korupsi, segera pulang ke Indonesia dan pertanggungjawabkan itu. Tapi sampai masa persidangan DPR berakhir, Yakul Khalil Komas tidak kunjung muncul. Sampai kemudian pemerintahan berganti dan Yakul tidak lagi masuk di dalam pemerintahan. Nah, soal kasus ini bukan hanya Pansus Haji sebenarnya yang menaruh perhatian dan ingin berurusan dengan Yakul Khalil Komas, karena kemudian sejumlah kelompok-kelompok masyarakat itu kemudian melaporkan Yakul Khalil Komas ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi, ya, ini KPK. Ada waktu itu sampai 5 laporan setidaknya ya yang melaporkan kelompok masyarakat ke KPK itu. Laporan yang pertama itu diterima dari Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu atau GAMBU. Ini yang tadi disebutkan oleh Asep Buntur Rahayu bahwa ini berdasarkan laporan dari GAMBU itu. Dan ini mereka melaporkannya pada tanggal 31 Juli 2024 dan mereka itu mendesak agar KPK memeriksa Menteri Agama Yakul Khalil Komas dan wakilnya, Wakil Menteri Agama Saiful Rahman Dasuki. Laporan kedua itu dilayangkan oleh Front Pemuda Anti Korupsi, itu pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024. Dan mereka menyebut ada kejanggalan dalam pengalian kuota haji secara sepihak oleh Kementerian Agama. Laporan berikutnya datang dari mahasiswa STIMIK Jayakarta, dan mereka ini membuat pengaduan ke KPK pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, dan kemudian laporan keempat dilayangkan oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Rakyat, itu pada Senin 5 Agustus 2024. Sementara laporan terakhir dilayangkan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Perempuan Indonesia JPI kepada KPK pada Selasa 6 Agustus. Jadi berturut-turut ini laporannya ya. Nah, tetapi kendati sudah dilaporkan ke KPK, tetap KPK tidak juga bergerak. Itu yang kemudian menimbulkan kecurigaan. Dan pada bulan Mei, bahkan ini sebelum sebelum laporan-laporan beruntun itu masuk, Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan itu menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini mereka layangkan karena KPK dinilai menghentikan penyidikan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji yang melibatkan mantan Menteri Agama Yakul Khalil Komas. Jadi sampai setelah Yakul Khalil Komas tidak lagi menjabat sebagai Menteri Agama pun ini KPK tidak bergerak dan orang kemudian curiga apa sesungguhnya yang terjadi di KPK, mengapa mereka tidak segera melakukan penyelidikan dalam kasus ini, padahal kalau dari temuan-temuan yang dari Pansus DPR RI ini Komisi 8 pada waktu itu sebenarnya sangat jelas ya, sangat transparan, dan dugaan itu juga sama mereka bahwa ini dugaan ada dugaan korupsinya. Bagaimana mungkin kesepakatan antara Menteri Agama dan DPR Komisi 8 itu hanya memberikan kuota 8% atau 1.600 untuk kuota tambahan untuk ONH plus, ternyata diberikan sampai 10.000. Jadi sama ini dibelah dua gitu ya. 20.000 itu 10.000 diberikan kepada haji reguler dan 10.000 diberikan ke ONH plus. ONH plus ini kan kita tahu ini ada bisnisnya ya di situ, dan itu duit gede ya. Bayangkan kalau misalnya itu setiap mereka mendapatkan 1 juta saja dari setiap jemaah, kalau kali 10.000 tinggal dikalikan itu sudah berapa itu? Sudah 10 miliar. Kan nggak mungkin lah angka 1 juta, itu angkanya terlalu kecil gitu ya. Di luar itu juga mereka waktu itu mempersoalkan karena pelaksanaan haji pada tahun 2024 itu sangat kacau. Jadi ya mereka menuntut agar KPK segera memprosesnya. Tentu sangat menarik kalau sekarang tiba-tiba ini nggak ada angin, nggak ada hujan, kok KPK memutuskan kemudian menyatakan, maksud saya mereka bahwa tengah mengusut kasus dugaan korupsi haji itu ya, kuota haji ini, pengalihan kuota haji ini. Memang ini baru tahap penyelidikan, artinya belum ada yang jadi tersangka. Tapi sesungguhnya kalau mau saja ini KPK nggak usah repot-repot menggunakan dokumen penelusuran dari Pansus Haji, sebenarnya datanya sudah sangat lengkap, dan pada waktu itu kan juga itu rapat-rapat Pansus Haji disiarkan secara langsung oleh DPR, dan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Pansus Haji sangat terlihat sekali bahwa memang betul-betul ini sangat mencurigakan. Mengapa kok kemudian dialihkan jumlahnya dalam sangat besar ke ONH plus? Padahal kan maksud dari Pangeran Muhammad bin Salman memberikan tambahan itu agar minimal berkurang. Sampai sekarang ini memang luar biasa sekali ya antrian haji di Indonesia itu. Yang saya sebut tadi di atas sampai 40 tahun, ada yang 41 tahun di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Dan yang kabar terbaru ini kan pengelolaan haji tahun 2025 ini juga kembali acak adut, kembali ancur-ancuran, dan dikabarkan itu pemerintah Arab Saudi itu akan memangkas kuota haji Indonesia sampai 50%. Ya karena pemerintah Arab Saudi kesal banget dengan pemerintah Indonesia karena kelihatan nggak profesional mereka mengelola haji ini. Karena banyak sekali jemaah haji yang meninggal dunia, dan mereka mempertanyakan bagaimana mungkin orang sakit atau orang yang sudah sangat sepuh kemudian dibiarkan diloloskan berangkat haji, dan kemudian sampai di Mekah, bahkan ada juga yang belum sampai di Mekah sudah meninggal dunia.
Nah, kalau sampai itu yang tidak terjadi, meskipun Menteri Agama sudah membantahnya, ini kan kabar ini disampaikan oleh Irwan Yusuf, ini yang Badan Pengelolaan Haji yang selanjutnya nantinya akan mengelola pelaksanaan haji, bukan lagi Kementerian Agama. Jadi ini adalah haji terakhir yang dikelola oleh Kementerian Agama. Menteri Agama menyatakan bahwa kabar itu katanya belum bisa bisa dipertanggungjawabkan. Dia menolak kabar bahwa kuota haji Indonesia itu akan dipangkas sampai 50%. Kalau dipangkas sampai 50%, maka diperkirakan ini antrian haji di Indonesia itu bisa mencapai 94 tahun. Bayangkan, ini urusan haji ini sampai sekarang pun nggak beres-beres. Jadi saya kira ini penting KPK kalau nggak mau apa ya dibilang bahwa mereka masih dikendalikan oleh Jokowi, kalau kemudian mereka ini nggak mau dibilang bahwa mereka sebenarnya nggak ada gunanya gitu karena mereka hanya mengurus kasus ecek-ecek. Ini kalau memang serius KPK menangani kasus haji, ini selain duitnya sangat besar, ini juga menyangkut kepentingan yang masyarakat luas, terutama kalangan umat Islam. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kaum muslimin, itu video dari channel Hersu Beno Point ya. Dan cukup detail pembahasannya kaum muslimin. Ya, ternyata memang pengelolaan haji di Indonesia ini nggak pernah beres kaum muslimin ya. Kita sangat prihatin. Padahal Indonesia ini terkenal dengan umat muslim terbesar dunia. Tapi ternyata justru malah tidak bisa memberikan contoh yang baik bagi muslim di negara lain ya. Bahkan Indonesia ini mengklaim bahwa yang paling banyak anak cucu Nabi, yang paling banyak walinya, ya, yang paling banyak ulamanya. Tapi justru yang paling banyak juga terjadi praktek-praktek korupsi, yang paling banyak juga SDM-nya rendah. Ya, ya kalau melihat carut marutnya pejabat di dalam mengelola ibadah haji, ya seharusnya jamaahnya ya yang tertib lah, ya minimal ada yang baik lah. Pemerintahnya kacau, jamaahnya baik. Lah ini pemerintahnya kacau, jamaahnya juga kacau. Ya. Pemerintah dan jamaahnya juga satu ormas pula. Ya Allah. Inilah akibat ya memusuhi dakwah yang benar. Ya. Malah milih dakwah yang nggak jelas ya. Ketimpringan, solawatan dangdutan, ya, solawatan laki-laki perempuan campur baur, ceramah isinya gus-gus kiai-kiai yang kalau ceramah ya ucapannya kotor, kasar, jorok, capul, ya. Giliran ada pengajian yang ngajak bener malah diserang, dibubarkan, disebut nggak standar MUI lah. Parah ya. Jadi paket lengkap ya, pemerintahnya kacau, jamaahnya kacau ya. Tapi ya gimana jamaahnya mau tertib ya kalau pengurusan jamaah hajinya seperti itu ya. Mutawifnya diurus oleh orang-orang yang penggemarnya Miftah, penggemarnya Ikdam, penggemarnya Ba'alawi, penggemarnya penceramah-penceramah yang nggak jelas ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kaum muslimin ya, dan mudah-mudahan ya ini kasus ini segera diungkap ya. Kalau memang Pak Yakut itu curang ya tunggu saja balasannya nanti di akhirat ya. Kalau mau mengatakan jamaah haji memaafkan ya sepertinya susah ya, karena banyak jamaah haji yang sudah meninggal dunia. Nah, mereka pasti menuntut di akhirat kalau memang terbukti Pak Kolil Qomas ini korupsi ya. Kuota jamaah haji reguler ya dijual ya. Parah kaum muslimin ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.